Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas topik yang penting. Yuk, kita mulai. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Ada yang tahu video tadi tentang apa? Pengangguran. Yap, benar sekali. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, ingin bekerja dan mampu bekerja, namun belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, ada berdasarkan pendekatan angkatan kerja. 1. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi ketika seseorang bekerja tetapi tidak sepenuhnya memanfaatkan produktivitasnya. Misalnya, dalam satu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu orang, malah dilakukan oleh 3 orang. Akibatnya, 2 orang lainnya menjadi tidak produktif secara optimal. Contohnya dalam pertanian keluarga, 5 anggota keluarga bekerja di sawah yang sebenarnya hanya memerlukan 2 orang. 3 sisanya sebenarnya menganggur secara terselubung karena tidak menambah hasil produksi secara signifikan. 2. Setengah menganggur. Setengah menganggur terjadi ketika seseorang bekerja kurang dari jam kerja normal, misalnya di bawah 35 jam per minggu, dan ingin serta bersedia untuk bekerja lebih lama. Mereka tidak menganggur sepenuhnya, tapi juga tidak bekerja secara penuh. Contohnya seorang buruh harian hanya mendapat pekerjaan selama 2 hari dalam seminggu karena proyek pembangunan sedang sepi. Ia ingin bekerja lebih banyak, tapi tidak tersedia kesempatan kerja yang cukup. 3. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang sama sekali tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang menunggu hasil lamaran kerja. Ini adalah bentuk pengangguran yang paling terlihat secara langsung. Contohnya seorang lulusan universitas yang baru saja selesai kuliah dan sedang aktif melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan, namun belum mendapat panggilan kerja. Kedua, berdasarkan penyebab terjadinya. 1. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi, seperti kemajuan teknologi atau pergeseran sektor ekonomi. Akibatnya, keterampilan tenaga kerja menjadi tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Contohnya seorang buruh pabrik tekstil kehilangan pekerjaan karena pabrik mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin otomatis. Ia tidak memiliki keterampilan lain untuk berpindah ke sektor pekerjaan baru. 2. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena adanya jeda waktu antara pencari kerja dan pekerjaan baru, biasanya karena orang berpindah kerja atau baru masuk ke pasar kerja. Pengangguran ini bersifat sementara. Contohnya seorang karyawan resign dari pekerjaannya karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam masa pencarian ini, ia mengalami pengangguran friksional selama 1 bulan. 3. Pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural terjadi karena adanya penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, seperti pada masa resesi. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, banyak perusahaan mengurangi produksi dan mem-PHK pekerja. Contohnya saat pandemi COVID-19, banyak restoran terpaksa menutup usahanya sehingga para karyawan yang bekerja di sana kehilangan pekerjaan. Terakhir, pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi karena pekerjaan tertentu hanya tersedia pada musim-musim tertentu. Di luar musim tersebut, para pekerja tidak memiliki pekerjaan. Contohnya petani atau buruh panen hanya bekerja saat musim panen tiba. Di luar musim itu, mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengalami pengangguran musiman.
Pengangguran bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi tenaga kerja maupun kondisi ekonomi. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, jumlah angkatan kerja meningkat lebih cepat dari ketersediaan lapangan kerja, sehingga tidak semua orang bisa terserap bekerja. 2. Kemajuan teknologi, otomatisasi dan penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia, menyebabkan pengurangan jumlah pekerja. 3. Krisis ekonomi, saat ekonomi melambat atau resesi, perusahaan mengurangi produksi dan mem-PHK karyawan karena turunnya permintaan. 4. Pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai, tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. 5. Perubahan musim atau sektor. Pekerjaan musiman, seperti pertanian atau pariwisata, menyebabkan pengangguran saat musimnya berakhir. 6. Perpindahan lokasi industri, perusahaan pindah ke wilayah lain yang lebih murah, membuat tenaga kerja di lokasi lama kehilangan pekerjaan. Pengangguran memiliki dampak luas terhadap ekonomi, sosial, dan individu. Ketika banyak orang tidak bekerja, daya beli masyarakat menurun, produktivitas nasional melemah, dan kestabilan sosial terganggu. Berikut penjelasan rinci mengenai dampak pengangguran. Pertama, dampak ekonomi. Pengangguran menurunkan output nasional karena tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi tidak dimanfaatkan secara optimal. Ketika banyak orang tidak bekerja, pertumbuhan ekonomi melambat dan potensi pendapatan negara dari pajak juga menurun. Pengangguran juga menyebabkan inefisiensi karena sumber daya manusia tidak dipakai secara produktif. Contohnya, ketika ribuan pekerja pabrik diberhentikan, produksi menurun dan konsumsi rumah tangga juga turun karena mereka kehilangan penghasilan. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa menyusut dan perusahaan lain juga terkena imbas, menciptakan lingkaran resesi. Kedua, dampak sosial pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, konflik rumah tangga, dan ketimpangan sosial. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan dalam waktu lama, tekanan hidup bisa meningkat dan memicu masalah sosial lainnya. Contohnya, di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, seperti kantong-kantong urban yang padat, sering ditemukan peningkatan kasus pencurian atau perampokan karena warga kehilangan sumber pendapatan dan mencari alternatif jalan pintas untuk bertahan hidup. Ketiga, dampak psikologis dan individu. Pengangguran juga berdampak besar pada kesehatan mental seseorang. Kehilangan pekerjaan bisa menyebabkan stres, depresi, rendah diri, dan gangguan hubungan sosial. Perasaan tidak berguna atau tidak dihargai dapat mengikis motivasi dan kepercayaan diri. Misalnya, seorang kepala keluarga yang sudah lama menganggur bisa mengalami depresi karena merasa gagal memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak-anak pun bisa ikut terdampak karena kondisi rumah tangga menjadi tidak stabil secara emosional. Keempat, ada dampak terhadap pemerintah. Tingginya angka pengangguran menambah beban pemerintah dalam hal bantuan sosial dan subsidi. Pemerintah harus menyediakan anggaran untuk pelatihan kerja, jaminan sosial, atau program padat karya. Selain itu, stabilitas politik juga bisa terganggu karena pengangguran tinggi sering memicu protes dan ketidakpuasan masyarakat. Sebagai contoh, pada masa krisis ekonomi, pemerintah terpaksa mengalokasikan dana besar untuk program bantuan langsung tunai, BLT, dan subsidi energi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan mencegah gejolak sosial. Untuk mengurangi pengangguran, dibutuhkan upaya dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, cara-cara mengatasi pengangguran. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri akan menghasilkan lulusan yang siap kerja.
Program pelatihan vokasi dan keterampilan kerja juga penting untuk mengurangi kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. 2. Mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar. Dengan mempermudah akses permodalan, pelatihan bisnis, dan regulasi yang mendukung, lebih banyak orang dapat membuka usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. 3. Pembangunan infrastruktur dan program padat karya. Pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja langsung melalui proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, irigasi, atau program padat karya tunai di desa. Program ini efektif untuk menyerap tenaga kerja, terutama yang tidak membutuhkan keahlian tinggi. 4. Meningkatkan layanan informasi pasar kerja. Banyak pengangguran disebabkan oleh minimnya informasi lowongan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang cepat, mudah diakses, dan terhubung dengan perusahaan. Dari pembelajaran hari ini, kita telah memahami bahwa pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagai generasi penerus bangsa, penting bagi kita untuk memahami persoalan ini secara mendalam agar dapat berkontribusi dalam mencari solusi, baik melalui kebijakan, inovasi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saya harap materi ini bisa menambah wawasan dan memotivasi kalian untuk terus belajar dan peduli terhadap isu-isu ekonomi di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.